Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, wabah moral dan sosial yang melanda bangsa Arab. Dari sudut pandang moral dan akhlak, dalam tubuh bangsa Arab bersarang penyakit yang kronis yang mewabah. Minum khamr merupakan tradisi yang tertanam kuat dan meluas dalam kehidupan bangsa Arab, yang banyak menghiasi nyanyian para penyair di zaman itu. Kedai-kedai minuman keras menjamur di mana-mana dan terbuka sepanjang waktu, dan di atasnya terpancang rumbai-rumbai berkibar yang mereka menyebutnya sebagai goyah, sebagaimana yang tertera dalam buku Al-Muhassas Ibnu Sayyidah. Oleh sebab meluasnya perdagangan minuman keras, sampai-sampai istilah perdagangan sinonim dengan perdagangan minuman keras. Demikian pula halnya dengan praktek perjudian. Ia termasuk tradisi yang paling dibanggakan bangsa Arab. Lelaki yang tidak ikut bergabung dalam arena judi akan dicemoohkan. Dalam tafsir At-Tabari, Qatadah mengatakan, pada zaman jahiliyah, lelaki mempertaruhkan harta benda dan keluarganya untuk berjudi, dan ia akan tampak sedih dan lesu saat melihat kekayaannya direbut orang. Maka lahirlah permusuhan dan angkara murka. Para penduduk negeri Hijaz, orang-orang Yahudi dan Arab semuanya, menjalankan praktek riba secara meluas, bahkan cenderung berlebihan dan melampaui batas. At-Tabari menuturkan, riba yang dipraktekkan oleh bangsa Arab terlihat amat berlebihan. Ketika tiba masa pelunasan bagi orang yang berhutang, si pemberi pinjaman berkata, "Apakah engkau akan melunasi pembayaran atau akan menangguhkan dan memberi aku bunga lebih?" Apabila yang berhutang memiliki sesuatu, maka ia akan melunasi hutangnya. Jika tidak, maka ia harus membayar berlipat ganda. Jika ia berhutang unta berumur 1 tahun, ia harus membayarnya dengan unta berusia 2 tahun. Atau apabila ia berhutang unta berusia 2 tahun, maka ia harus membayar dengan unta berusia 3 tahun dan seterusnya. Praktek riba telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Arab dan bukan lagi hal yang tabu dan terlarang. Mereka tidak lagi membedakan antara jual beli dan riba. Mereka mengatakan, sesungguhnya jual beli itu seperti halnya riba. Al-Baqarah ayat 275. At-Tabari menjelaskan, orang-orang yang memakan hasil riba di zaman jahiliyah, apabila datang masa pembayaran, orang yang berhutang mengatakan kepada si pemberi hutang, "Tangguhkan waktu pembayaran dan aku akan menambah jumlah bunganya." Apabila ada orang yang memperingatkan, "Ini riba yang tidak halal hukumnya," mereka menjawab, "Tidak berbeda bagi kami apakah kami menambah bunganya di depan atau di belakang." Sedangkan perbuatan zina bukan kejahatan yang jarang terjadi, dan bukan pula perbuatan yang termasuk dalam kategori amat dipungkiri. Bahkan tradisi yang berlaku di dunia Arab saat itu, lelaki boleh mencari pasangan lebih dari 1 wanita, dan sebaliknya, wanita pun boleh berpasangan dengan lebih dari 1 lelaki tanpa akad nikah. Seseorang dapat memaksa wanita untuk berbuat zina dengan upah. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, pernikahan di zaman jahiliyah itu ada 4 macam. Yang pertama, nikah seperti yang dilakukan orang pada zaman ini, di mana seorang lelaki mengajukan pinangan kepada lelaki yang menjadi wali atau ayah wanita dengan menyerahkan mahar dan menikahinya. Yang kedua, apabila seseorang lelaki berkata kepada wanita, apabila ia telah suci dari haid, datanglah kepada si fulan dan nikahlah dengannya. Kemudian si lelaki berpisah dari wanitanya selama 1 tahun penuh, hingga diketahui apakah ia hamil dengan lelaki yang menikahinya atau tidak. Jika ternyata si wanita hamil, maka suami pertama boleh mengambil kembali istrinya. Apabila ia menghendaki,
khususnya apabila ia menginginkan anak. Inilah yang disebut nikah al-istibda. Yang ketiga, beberapa lelaki, biasanya kurang dari 10 orang, menikahi seorang wanita dan masing-masing melakukan hubungan dengannya. Apabila diketahui bahwa si wanita hamil dan telah melahirkan bayinya, maka beberapa malam menyusul kelahiran, si wanita mengundang para lelaki yang pernah berhubungan dengannya, dan semuanya wajib datang. Si wanita menanyakan, "Kalian tahu apa yang telah kalian lakukan sehingga aku hamil dan ia adalah anakmu?" sambil menyebut nama salah seorang dari lelaki yang ia kehendaki. Si lelaki yang disebut namanya tidak boleh menolak. Wanita yang melakukan perbuatan ini adalah penjual diri. Yang keempat, apabila beberapa wanita memancangkan panji di depan rumahnya sebagai pertanda bahwa mereka ingin dinikahi, maka setiap lelaki yang berminat boleh melakukan hubungan dengan wanita-wanita itu. Dan apabila ada yang hamil dan kemudian melahirkan, maka semua lelaki yang pernah berhubungan dengan dirinya diundang si wanita memilih salah seorang lelaki dari mereka untuk menjadi ayahnya.